Kebangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam suasana yang sangat revolusioner ini, Undang-Undang Dasar segera disahkan. Kabinet Republik Indonesia pertama disusun, dan dengan segala cara, proklamasi kemerdekaan disiarkan secara luas, baik di Indonesia maupun ke seluruh dunia. Seperti telah diperhitungkan oleh pemimpin-pemimpin Republik, pasukan serikat atau sekutu yang akan mengambil kekuasaan dari tangan Jepang mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Bersamaan dengan itu, ikut pula menyeruntuk pasukan Belanda yang merasa ikut memenangkan perang dan akan menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Meskipun dalam keadaan serba kekurangan, terutama dalam persenjataan, rakyat Indonesia melakukan perlawanan untuk mempertahankan negara merdeka yang telah diperjuangkan selama berpuluh tahun. Dalam suasana seperti ini, Soekarno dengan karismanya dan daya tarik pribadinya berhasil mengobarkan semangat perlawanan rakyat. Saya minta saudara-saudara diam semua. Karena keadaan Jakarta sudah tidak aman lagi, pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta dalam bulan Februari 1946. Meskipun di meja perundingan telah disepakati penyelesaian sengketa dengan Belanda di bawah pengawasan PBB, namun Belanda selalu melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disetujuinya sendiri. Tahun 1947, Republik menghadapi agresi militer Belanda pertama. Daerah-daerah penghasil devisa yang memiliki perkebunan seperti Jawa Timur dan Jawa Barat serta Sumatera Timur direbut Belanda. Mereka mendirikan negara-negara boneka seperti negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan lain-lain. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dipimpin langsung oleh panglimanya, Jenderal Simon Spoor. Yogyakarta, ibu kota revolusi, berhasil diduduki. Soekarno-Hatta bersama para pemimpin Republik ditawan dan diasingkan, masing-masing di Brastagi, kemudian Prapat, dan di Pulau Bangka.
memasuki Yogyakarta dan menawan pimpinan tertinggi, Belanda mengira bahwa Republik Indonesia sudah dapat dilikuidasi. Namun TNI bersama para pemuda dan seluruh rakyat melakukan perlawanan gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Serangan umum 1 Maret yang diusulkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Jenderal Sudirman berhasil menduduki ibu kota revolusi selama 6 jam. PBB dalam sidangnya bulan April di New York memerintahkan Belanda untuk membuka kembali perundingan dengan Republik Indonesia. Bagi pemimpin-pemimpin bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir, pembuangan atau pengasingan merupakan pengalaman lama dalam perjuangan pergerakan pra-kemerdekaan. Di tempat pengasingannya, Soekarno seperti pada tahun 30-an, melewatkan waktunya dengan rakyat di sekitarnya. Atas tekanan Amerika Serikat dan dunia internasional, Belanda terpaksa kembali ke meja perundingan untuk mencari penyelesaian damai atas konfliknya dengan Indonesia. Kesepakatan yang dicapai dalam persetujuan Rum Van Rooyen menetapkan bahwa Soekarno-Hatta dan para pemimpin Indonesia dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Setelah dicapai persetujuan KMB pada tahun 1949, Presiden Soekarno yang telah dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat kembali ke Jakarta.